Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, stambuk A22119002. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul perairan lotik. Sebelum kita mengetahui apa itu perairan lotik, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik, makhluk hidup, maupun abiotik, non-makhluk hidup. Di dalam suatu ekosistem, selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem perairan di daratan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir atau disebut juga perairan lotik, dan perairan menggenang atau disebut juga perairan lentik. Ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai. Ciri-ciri ekosistem lotik adalah airnya mengalir, merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen terlarut relatif tinggi. Aliran air dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya, organisme yang tidak dapat melakukan adaptasi terhadap adanya aliran air yang akan tersingkir. Aliran ini juga dapat menjadi penentu jenis dan komposisi komponen biotik dalam ekosistem. Aliran air tergantung pada topografi, besarnya sungai dan debit air yang mengalir. Misalnya, jenis organisme di pinggir sungai berbeda dengan jenis organisme di dalam atau di dasar sungai. Sungai itu sendiri merupakan badan air mengalir atau perairan lotik yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke arah hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Air sungai sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan organisme daratan seperti tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya serta seluruh biota air di dalamnya. Daerah aliran sungai atau DAS merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut serta atau secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Adapun pembentukan sungai dari air yang berada di permukaan daratan, baik dari air hujan, mata air, maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah saluran menuju tempat yang lebih rendah. Pada mulanya, saluran yang dilalui relatif sempit dan pendek, namun secara proses alamiah, aliran ini akan mengikis daerah-daerah yang dilaluinya, yang akibatnya saluran ini semakin lama akan semakin lebar dan panjang hingga terbentuklah sungai. Sungai ini mempunyai beberapa penyusun komponen-komponen struktur sungai. Yang pertama itu ada struktur sungai, yang kedua itu lingkungan fisik sungai. Sungai ini mempunyai manfaat bagi manusia sebagai bahan baku air minum, mencuci, irigasi, perikanan, peternakan, pembangkit listrik, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Masyarakat memanfaatkan keberadaan sungai sebagai alat transportasi, olahraga, mencari ikan, dan berburu biota. Air sungai menjadi tempat hidup bagi ikan, udang, dan biota lain yang sangat dibutuhkan manusia sebagai sumber protein. Itulah pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.